Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan kembali membahas kasus Subang. Namun sebelumnya mari kita melihat beberapa nama ya, beberapa nama kasus yang disemati atau dikaitkan dengan nama orang. Misalnya saja dulu ada kasus Sengkon dan Karta, ada kasus Marsina. Kemudian yang kekinian itu ada kasus Anjanibi, kemudian ada kasus Vina, begitu ya. Itu semuanya disemati nama orang. Kebanyakan seperti itu ya, dikaitkan dengan nama orang, dan hanya sedikit saja yang dikaitkan dengan nama tempat. Misalnya dulu itu ada kasus Setiabudi 13. Maksudnya itu nama tempat, Jalan Setiabudi nomor 13. Jadi to the point itu ke rumah nomor 13 yang berada di Jalan Setiabudi, kira-kira begitu. Nah kemudian kasus Subang itu boleh dibilang lingkupnya besar ya kalau disebut Subang. Jadi nama kota, nama kabupaten Subang itu. Jadi luas banget lah kira-kira kalau disebut sebagai kasus Subang. Memang pada pokoknya tidak ada standar khusus untuk menyebut suatu kasus pembunuhan. Apakah harus disemati nama orang, apakah harus disemati nama tempat, ataukah disemati nama benda begitu. Contohnya kasus Jessica, itu nama lainnya adalah kasus kopi sianida. Nah kopi bersianida itu kan nama barang ya, nama benda. Jadi nampaknya pemberian nama ini intuitif saja ya, seingat-ingatnya orang itu yang disebut. Nah kalau saya merunut ke belakang sampai ke tanggal 18 Agustus 2021 itu sudah ada beberapa nama yang disematkan untuk kasus Subang ini sebelumnya. Misalnya saja kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. Kemudian ada juga yang menyebut kasus Amel dan Tuti. Ada juga yang menyebut sebagai kasus Ciseti Subang. Ada juga yang menyebut kasus Jalan Cagak Subang dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya yang mengemuka berapa kali pun ada perubahan nama begitu, berapa kali pun ada percobaan-percobaan untuk menyebut atau merubah nama, itu tetap saja yang mengemuka adalah kasus Subang. Jadi poinnya di sini saya ingin mengatakan bahwa soal pemberian nama tentu saja tidak ada standarnya dan memang cenderung intuitif. Saya mencoba itu ya menggali detailnya, siapa sih yang pertama kali menyebut kasus ini sebagai kasus Subang. Ya memang tidak ditemukan begitu. Tiba-tiba saja secara serentak begitu media atau YouTuber itu menyebutnya sebagai kasus Subang. Secara umum pemberian nama entah untuk orang, entah untuk tempat, entah untuk jalan, entah untuk benda dan lain sebagainya itu terbagi menjadi dua besar ya. Yang pertama adalah pemberian nama secara intuitif atau nyeplos begitu saja. Nah kemudian ada pula pemberian nama yang memang sangat dihitung ya, sangat dipertimbangkan secara ilmiah, misalnya nama tempat, kemudian nama gedung, apakah itu nanti harus berkaitan dengan histori atau sejarah misalnya, atau nanti berkaitan dengan seorang tokoh dan lain sebagainya. Itu adalah pemberian nama yang memang melalui hitung-hitungan manusia begitu. Nah kembali ke kasus Subang, saya meyakini bahwa pemberian nama untuk kasus ini itu adalah intuitif atau gampangnya nyeplos begitu saja. Ya sudahlah kasus Subang begitu, tidak melalui perhitungan-perhitungan yang manusiawi tadi. Nah kemudian timbul pertanyaan di hati saya, apakah pemberian nama yang bersifat intuisi atau intuitif ini mengandung ilham dari Yang Maha Kuasa, Tuhan seru sekalian alam? Nah baik ya, mari kita kembali akan membahasnya. Mungkin ya, mungkin saja
bahwa pemberian nama kasus Subang ini itu merupakan ilham begitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan kesannya kasus tersebut gede banget ya. Paling tidak disebutkan di situ nama Subang sebagai sebuah kabupaten dan atau kota begitu. Apakah kasusnya sebesar itu? Nah, pada awalnya yang mengemuka itu kan kasus pembunuhannya. Tidak lama kemudian timbul hal yang lain, yaitu adanya dugaan carut-marut yayasan. Maka pada akhirnya kasus Subang ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kriminal umum, yaitu kasus pembunuhan, dan kriminal khusus, yaitu yang berkaitan dengan carut-marut yayasan, di mana di situ isunya adalah penyalahgunaan dana BOS, kemudian TPPU, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kasus Subang itu kontennya bukan hanya satu yang menyangkut kasus pembunuhan saja, tetapi juga carut-marut di yayasan. Jadi kalau disatukan ya kedua hal tersebut, maka kasus Subang ini menjadi kasus yang memang tidak kecil. Bukan kasus yang misalnya semata-mata hanya yang bersifat domestik atau kasus kejahatan rumah tangga saja seperti itu. Lalu apakah kasus pembunuhan tersebut dengan kasus carut-marutnya yayasan itu berkaitan atau tidak? Nah, di masyarakat itu ada dua dugaan setidak-tidaknya. Pertama, ada yang menduga bahwa ada kaitan antara kasus pembunuhan dengan kasus carut-marut yayasan. Dan yang kedua, itu ada dugaan bahwa tidak ada kaitan antara kasus pembunuhan dengan kasus carut-marut yayasan. Tapi baik berkaitan atau tidak, itu tetap saja kasus Subang mengandung dua konten seperti telah saya sebut, yaitu konten pembunuhannya dan konten carut-marut yayasan. Terlepas sekali lagi apakah di antara dua kasus itu ada kaitan atau tidak. Nah, kalau menurut saya, apapun yang menjadi dugaan masyarakat itu tetap saja biarkan sebagai dugaan. Karena apa? Kepastian hukum ya, atau sesuatu yang mengikat secara hukum itu kan tidak ditentukan oleh dugaan masyarakat. Nah, masyarakat itu salah seorangnya adalah saya. Tetapi nanti itu ditentukan oleh ketuk palu hakim di pengadilan melalui suatu mekanisme hukum begitu kan, ada persidangan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, karena nanti yang menentukan adalah ketuk palu hakim, maka sebetulnya tidak perlu di masyarakat itu ada perselisihan. Jika ada perbedaan dugaan apakah ada kaitan atau tidak antara dua kasus tadi, itu tidak perlu menjadi perselisihan di antara masyarakat. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu sesuatu yang harus kita rayakan ya, bukan sesuatu yang harus kita perselisihkan, demikian. Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda? Apakah antara kasus pembunuhan dan kasus yayasan itu berkaitan atau tidak? Silahkan jika berkenan tulis di komentar, dan mungkin saja nanti ada perbedaan pendapat atau perbedaan dugaan. Saya Lucky Bahtiar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian saja konten ringan dari saya kali ini tentang kasus Subang. Wassalamualaikum.